Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai konsep dasar bimbingan konseling untuk populasi khusus. Ya, jadi kita ketahui ya bahwa bimbingan konseling ini merupakan profesi yang dinamis, ya, dimana selalu berkembang yang berhubungan juga dengan segala fenomena yang terjadi pada manusia, baik secara personal, kelompok maupun secara populasi ya. Dan melihat dari kondisi di sini bahwa profesi konseling menurut Glading 2012 di sini merupakan profesi yang didedikasikan terhadap pencegahan, perkembangan, eksplorasi, pemberdayaan, perubahan, dan remediasi di dunia yang semakin kompleks. Dan berbicara mengenai dunia dan segala kekompleksitasannya dalam kehidupan, ya, mulai dari urbanisasi, globalisasi, dan juga teknologi yang memang telah banyak membawa perubahan dalam cara hidup masyarakat, ya, baik dalam cara menciptakan lapangan pekerjaan, adaptasi, atau dalam cara hidup di daerah perkotaan dan juga di pedesaan. Nah, kalau kita lihat ya salah satu contohnya seperti kesulitan pertumbuhan ekonomi ya pada zaman kita ini, lalu masalah pengangguran yang tidak selesai-selesai, lalu masalah terkait kesehatan, permintaan untuk akomodasi oleh individu, lalu adanya trauma gejolak politik dan juga agama di mana membuat orang-orang tertentu jatuh ke dalam beberapa kecemasan yang dapat menyebabkan mereka memerlukan perhatian tersendiri. Nah, di dalam kecemasan ini akhirnya menjadi sebuah latar belakang yang pada akhirnya menghasilkan kebutuhan yang berbeda-beda antar tiap individu itu. Nah, di sini dilihat bahwa setiap individu itu memang memiliki perbedaan ya dan keunikan masing-masing. Namun memang ada beberapa hal ya dari beberapa individu itu yang mungkin memang memiliki kebutuhan yang lebih sangat berbeda dibandingkan dengan individu-individu pada umumnya. Dan kondisi inilah yang akhirnya menjadi bentuk kekhususan yang secara signifikannya jika dikelompokkan berdasarkan karakteristik ya, maka kita bisa sebut namanya populasi khusus ya. Jadi di mana populasi khusus ini adalah sekumpulan individu yang sama-sama memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan individu-individu lain pada umumnya. Itu tadi. Nah, jadi sudah pemahaman ya. Jadi bahwa yang disebut dengan populasi khusus itu adalah kumpulan individu yang memang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang dengan penanganan yang berbeda atau memiliki kebutuhan yang berbeda daripada individu yang lainnya gitu ya. Nah, di dalam populasi khusus bahkan kita sering mendengar yang namanya anak berkebutuhan khusus ya. Nah, tapi kita perlu jelaskan bahwa kalau populasi khusus itu lebih mengarah kepada hal seperti ini. Nah, lalu untuk yang dinyatakan berkebutuhan khusus ini lebih spesifik lagi, yaitu kita melihatnya dari segi individualnya, perbedaan dari individualnya. Nah, perbedaan karakteristik ini bisa kita lihat dari fisik gitu ya, lalu dari emosi, terus dan juga bisa dilihat dari intelektualnya. Maka dari populasi khusus ini maknanya tuh lebih luas gitu ya, dan dimana di dalam populasi khusus ini terdapat orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, orang-orang berkebutuhan khusus ini yaitu dilihatnya secara individual. Yang bisa dilihat itu yaitu secara fisik, emosi, dan juga intelektual. Nah, mengarah kepada bagian konseling populasi khususnya. Nah, di dalam konseling populasi khusus ini ya, kita melihat bahwa konselor ini akan berhadapan tentang si mayoritas dan juga minoritas. Yang kita ketahui ya bahwa untuk kondisi mayoritas ini
merupakan populasi yang dominan dan pastinya lebih berukuran atau memiliki ukuran jumlah yang lebih besar gitu ya. Dan sedangkan minoritasnya adalah populasi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan populasi lainnya. Maka terlihat bahwa orang-orang populasi khusus ini seringkali dianggap sebagai populasi yang menjadi minoritas. Kenapa? Karena memang mereka terkadang terabaikan gitu karena adanya kondisi populasi yang mayoritas itu tadi. Nah, kalau dilihat dari segi ini, maka perlu adanya hal-hal yang bisa kita bantu untuk orang-orang yang kita sebutnya dengan minoritas itu, yaitu kita masuk kepada ranah konseling populasi khusus, di mana konseling populasi khusus ini yaitu merupakan pemberian bantuan apa yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan khusus dari sekumpulan individu yang memiliki kesamaan dari segi karakteristik yang dimilikinya. Itu tadi. Nah, maka dari itu ya terlihat bahwa di dalam kondisi yang normal ya di kelas yang kita sebut, misalnya kelas ini adalah populasi khusus ya, ini adalah kelas populasi khusus, tapi di dalamnya ada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Maka orang yang berkebutuhan khusus itulah yang akan diberikan konseling yang berbeda, yang dimana konselingnya ini diberikan sesuai dengan kebutuhan